Sikap sejumlah partai politik di Kabupaten Jembrana pemilihan kepala daerah mulai nampak. 5 bulan menjelang pendaftaran calon bupati dan wakil bupati, mesin parpol yang memiliki kursi di parlemen mulai dipanaskan menghadapi pilkada. Koalisi Jembrana Maju yang dalam Pilkada 2020 mengusung I Nengah Tamba, I Gede Murah Patriana Krisna mengerucut untuk kembali mengusung petahana. Sementara PDIP yang dalam Pileg 2024 meraih 15 kursi dari 35 kursi di DPRD Jembrana atau 43%, kembali akan dikeroyok jika KJM solid. Mengingat 20 kursi atau sekitar 57% sisa kursi merupakan parpol yang tergabung dalam KJM yakni Golkar, Demokrat, Gerindra, PKB dan PPP. Ketua DPD Golkar Jembrana, Imade Suwardana, mengatakan sikap Partai Golkar sesuai instruksi pusat, untuk bisa selaras dengan Koalisi Indonesia Maju hingga di tingkat provinsi dan kabupaten. Partai Golkar Jembrana secara intens melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan parpol, terutama Koalisi Jembrana Maju yang merupakan cerminan KIM di pusat. Pilkada di Kabupaten Jembrana, ada beberapa hal yang perlu kami sikapi sesuai dengan instruksi yang ada dari pusat, bagaimana pusat bisa selaras dengan adanya di koalisi pusat. Sesuai dengan arahan dari DPD 1, kita pertahankan koalisi KIM ya, Koalisi Indonesia Maju yang ada di pusat ini bisa sampai di tingkat provinsi dan sampai di tingkat kabupaten. Nah, terkait dengan koalisi ini bisa berjalan sampai di tingkat kabupaten, sudah pasti harus ada konsolidasi, organisasi, dan sosialisasi. Sejauh mana komitmen kita di tingkat kabupaten untuk bisa mengajak teman-teman partai yang lain. Nah, kami pun mencoba sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan-pimpinan partai, baik itu pimpinan partai yang sudah mengawali di Kabupaten Jembrana dengan adanya Koalisi Jembrana Maju. Ini adalah merupakan cerminan daripada Koalisi Indonesia Maju di pusat. Ketua DPC Partai Demokrat Jembrana, Iwayan Wardana mengatakan di internal partai berlambang Mersi Biru telah menetapkan paket petahana tambah IPAT tetap dilanjutkan. Karena masih banyak program tambah IPAT yang objektif sedang berjalan dan direncanakan untuk berjalan. Dari hasil konsolidasi dengan pimpinan parpol KJM, menginginkan agar masih tetap solid seperti saat ini yakni mengusung paket tambah IPAT. Untuk Pilkada Kabupaten Jembrana, kami Partai Demokrat untuk pemilih jadi menetapkan paket tambah IPAT maju untuk di Pilkada 2024 Oktober nanti. Karena masih banyak program tambah yang objektif yang sedang berjalan dan juga yang akan direncanakan yang positif untuk Jembrana. Bila koalisi Jembrana Maju masih solid, apakah PDIP Jembrana yang dalam pilkada sebelumnya kalah akan menelurkan calon? Bila parpol ini menyerah atau bergabung dengan koalisi, bukan tidak menutup kemungkinan akan terjadi petahana melawan kotak kosong. Namun, sepertinya peluang lawan kotak kosong tersebut tipis. Terlebih DPC PDIP Jembrana saat ini juga mulai menjaring calon. Parpol ini membuka pendaftaran calon kepala daerah pada bulan April ini yang nantinya akan diusung dalam Pilkada Jembrana 2024. PDIP dengan 42% suara, merupakan satu-satunya parpol yang dapat mengusung calon kepala daerah tanpa berkoalisi. Ketua DPC PDIP Jembrana, Imade Kembang Hartawan mengatakan pihaknya akan mulai membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati pada bulan ini. Kembang yang pada pemilu serentak 2024 lalu meraih suara terbesar untuk kursi DPRD Provinsi Bali juga memiliki peluang. Namun menurutnya tetap mengikuti instruksi parpol provinsi dan pusat. Sejumlah nama lain juga digadang-gadang memiliki peluang sama, seperti I Gusti Ayu Diahwerdi Srikandi, I Ketut Swastika, Ida Bagus Susrama, I Ketut Sugiasa, dan Nimade Sri Sutarmi. Surya Dharma melaporkan.